Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Si Kumbang Kreatif. Pada kali ini kita akan membahas tentang tutorial Microsoft Excel yang bertujuan untuk kepentingan hal administrasi di dunia kerja. Kita langsung pada tutorial yang pertama. Yang pertama, sum atau sum. Sum adalah rumus untuk menjumlahkan keseluruhan nilai yang kita blok. Ketik sum, lalu bisa kita langsung klik atau kita klik tab dan kita blok dan enter. Begitu juga dengan max atau nilai maksimal, nilai yang paling tinggi di antara semua nilai yang kita blok. Min juga nilai yang paling kecil di antara semua nilai yang kita blok. Average atau rata-rata, nilai rata-rata dari semua nilai yang kita blok. Count adalah rumus untuk menghitung jumlah data dari yang kita blok ya, dan ini hasilnya 6. Lalu count adalah untuk menghitung jumlah data yang ada dalam sel, jadi yang sel yang kosong tidak terhitung di sini ya. Ini 6 tambah 1 7, jadi yang kosong tidak terhitung. If adalah menghitung jumlah data dengan karakter tersendiri atau karakteristik tertentu. Di sini kita mengambil data 10 adalah dengan jumlah 2 lalu kita selanjutnya untuk mencari rumus create nilai atau rentang nilai dengan menggunakan rumus if. If jika nilai yang kiri 100 besar sama sesuai petunjuk di bawah 75 besar sama 75 sama dengan A. Di sini kita harus perhatikan setelah rumus itu, setelah sel yang kita klik, ada sebagian komputer yang menggunakan titik koma, ada yang hanya koma saja. Kalau di sini komputer saya memakai titik koma, tergantung dari review, maksudnya dari view yang ada rumus di bawah kursor ini. Kenapa semuanya?
karena 75, 80, dan 100 masih dalam rentang nilai besar sama 75. Lalu kita menggunakan rumus VLOOKUP yang sering digunakan di dunia kerja dalam hal administrasi atau tentang data-data gaji dan sebagainya. Jadi kita sudah menyiapkan tabel gaji, tabel pajak, dan tabel yang akan kita isi nantinya, yaitu gaji pokok. VLOOKUP adalah untuk melihat nilai berdasarkan vertikal, itu namanya, makanya dinamakan VLOOKUP. Dan HLOOKUP adalah berdasarkan horizontal. Jadi kita mencari rumus VLOOKUP, blok nilai value yang akan kita cari kata kuncinya di tabel gaji. Satu A, kita mencari gaji pokok 1A. Berarti gaji pokok di sini di kolom kedua. Ambil data 1A di kolom yang kedua. Untuk gaji pokok 1A, gaji pokoknya 500.000. Satu contoh. Dia lanjut ke bawah, 1B 1 juta, 1C 1.500.000. Itu makanya dinamakan VLOOKUP, karena dia mengambil data jalannya ke bawah, vertikal, tunjangan pada kolom yang ketiga. Kita ambil data dari situ dengan kolom yang ketiga, yaitu 50.000, dan begitu seterusnya. Transportasi juga. Lalu total gaji, kita pakai rumus yang pertama tadi, sum atau jumlah keseluruhan dari sel yang kita blok. Pajak, kita mengambil data dari tabel pajak yang jalan datanya mendatar, yaitu HLOOKUP ke kanan, 1A 1%, 1B 2%, 1C 3%, dan seterusnya. Ini pajak dari hitungannya dari gaji pokok ya. Dari gaji pokok kita ngambil 1% dikali gaji pokok. Satu contoh, golongan 1A 1% dikali 500.000, yang mana hasilnya 5.000. Dan sini nilai kode gagal. Di sini kita lupa untuk menjadikan absolut atau dengan tombol F4 di keyboard agar data tabelnya tidak berubah. Pada gaji pokok kita rubah lagi dengan menjadikan data absolut atau tombol pintas F4. Ini berfungsi untuk data di tabel gaji tidak berubah ke bawah. Ini satu contoh, jalan ke bawah, makanya kita harus absolutkan. Absolut fungsinya untuk menetapkan data di suatu blok sel.
Jadi datanya kita scroll ke bawah, dia tidak akan berubah. Gaji bersih di sini kita kurangkan total gaji dengan jumlah pajak. Di sini rumus fill out dan lookup sudah kita selesaikan. Lalu selanjutnya rumus left, mid, dan right. Ini sangat berguna di pencarian data untuk input data dan sebagainya. Yang pertama kita menggunakan rumus left atau bahasa Inggrisnya kiri. Sama dengan left, buka kurung, blok sel yang akan kita ambil datanya, lalu isi berapa data yang kita ambil dari kiri, 4. Lalu right atau kanan, blok ambil data dari kanan sebanyak 6 data. Nah, di sini tidak cukup, kita ganti dengan 7. Lalu middle dari tengah, cuman ngambilnya hitungannya dari kiri start numbernya sesuai petunjuk yang ada di kursor blok selnya. Lalu dari nomor berapa kita mau start ngambil datanya, mulai kita dari nomor 5 dan mengambil data sebanyak 5 data atau 5 kata, 5 huruf, dan selesai. Sekian dulu tutorial kita pada kali ini. Terima kasih telah mengunjungi Sikumbang Kreatif.